135 paling bawah ya. Kemarin kan udah kita pelajari bahwasannya kalau kita menyilangkan bunga ungu ya, ini pada tanaman kapri ya di sini ya katanya ya. Nah, bunga ungu dengan bunga putih. Nah, ungu di situ genotipnya apa? Coba lihat di bukunya. Apa genotip ungu di situ? Dibuat U besar ya. U besar, U kecil kan gitu kan genotipnya kan, kalau dia bunga ungu ya. Tapi kalau bunga putih U kecil itu ya, paham ya. Nah, fenotipnya sifatnya coba lihat halaman 135. Fenotipnya di samping kiri kan ada itu fenotip, samping kanannya bunga ungu, bunga putih ya kan. Berarti fenotip sifatnya itu adalah ungu dan putih, paham ya. Nah, jadi dari genotip itu nanti bisa kita tentukan gamet. Apa itu gamet? Nah, gamet itu dia satu huruf dari genotip. Satu huruf dari satu sifat genotip, paham? Misalkan sifat genotipnya misalkan ungu, U besar, ya kan? Nah, ungu itu kan dia U besar, ya kan? U besar. Berarti nanti gametnya adalah U besar gitu dia. Karena dia U besar sama-sama U besar, berarti gametnya hanya satu aja, U besar gitu. Kalau misalkan U kecil, berarti gametnya apa? U kecil gitu ya. Karena dia kan ada dua huruf. U kecil karena sama, maka satu aja kita ambil, U kecil aja gitu ya. Kecuali nanti beda, U besar, U kecil gitu. Berarti nanti ada dua gametnya. Ya, dalam satu genotip ada dua gamet. Berarti nanti genotipnya apa? Gametnya apa? U kecil, U besar ya. Kalau misalkan U besar berarti gametnya U besar. Kalau genotipnya U kecil berarti gametnya apa? U kecil gitu ya. Paham ya? Ngerti kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti hasil persilangannya bagaimana? Kemarin udah usah jelaskan kan? Yang pertama kan? Udah dicatat teman kan? U besar, U kecil gitu ya. Nah, itulah nanti dapat F1-nya. F1 itu artinya filial 1, artinya keturunan pertama ya. Coba lihat bukunya halaman 135 ya. Coba buka 135, udah. Nah, itu ya. Berarti nanti dapatlah keturunan F1-nya U besar, U kecil, begitu ya. Paham ya? U besar, U kecil. Itulah dia filial 1 ya, filial 1. Oke. Nah, kemudian bagaimana nanti jikalau keturunan atau filial 1-nya kita silangkan dengan bunga yang memiliki sifat yang sama dengan sifat keturunan F1 tadi atau filial 1 tadi. Nah, itulah nanti akan didapat apa? F2. Nah, F2 ini adalah keturunan kedua. Keturunan kedua ya. Keturunan kedua nanti didapatlah itu dia apa namanya? F2. Nah, itu dia. Nah, ini pada tumbuhan ya, paham ya? Pada tumbuhan ya. Oke. Dapatlah nanti F2-nya kan begitu. Coba kita lihat bagaimana cara mencari F2. Belum saya jelasin kemarin ya. Cara mencari filial 2 ya, belum ya. F1 udah ya. F1 itu berarti nanti kalau F1-nya itu U besar, U kecil ya kan hasilnya kan. Nah, U besar, U kecil itu berarti 100% berbunga ungu. Bagaimana jikalau U besar, U kecil kita silangkan dengan U besar, U kecil kan gitu, ya kan? Nah, U besar, U kecil ini kan satu sifat dari U besar, U kecil tadi kan ada yang dia keturunan dari U besar dengan U kecil ya kan? Sifatnya U besar, U kecil kan gitu. Nah, kemudian keturunan satu ini ya yang memiliki sifat U besar, U kecil,
kita silangkan dengan keturunan lain ya yang memiliki sifat yang sama dengan keturunan F1 ya, U besar U kecil gitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti dapat gametnya? Kalau genotipnya ini ya, ini genotipnya. Genotipnya sifatnya berarti ungu sama ungu ya kan? Tapi yang beda genotipnya aja ya kan? Ini kan genotipnya U besar U kecil, U besar U kecil kan gitu. Nah, ya. Berarti nanti gametnya ini apa? Coba yang paling belakang ini. Ini yang pakai masker warna putih, coba. Masker warna putih, siapa namanya? Ya. Berarti gametnya ini apa? Coba. Gametnya apa gametnya? U besar U kecil. Ya. Betul ya, U besar, koma U kecil. Berarti ada dua gametnya, ya kan? Satu U besar, satu U kecil. Paham ya? Demikian juga yang ini. Nanti gametnya adalah U besar, U kecil. Paham ya? Nah, jadi bagaimana nanti F2-nya atau filial 2-nya? Filial 2 atau yang disebut dengan keturunannya. Nah, berarti nanti ini U besar. Nah, ini kalau dia udah dua gametnya, kita pakai tabel cara menyilangkannya ya. Kalau misalkan ada dua gametnya, itu kita menyilangkannya harus pakai tabel. Paham ya? Berarti nanti di sini tabel laki-laki dengan perempuan. Nah, di sini kita buat dia nanti pakai tabel ya. Nih. Ini dia. Berarti nanti di sini U besar sama U kecil, ya paham ya? Udah perhatikan? Di sini nanti U besar dengan U kecil. Berarti di sini U besar, di sini U besar, kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Nah, dari sini nanti kita dapatlah apa namanya? Sifatnya berarti U besar apa? U besar sama dengan apa tadi? Ungu ya. Ungu banding putih sama dengan berapa? Ungunya ada berapa? 1, 2, 3 ya kan? Banding putih 1. Berarti apa namanya, kemungkinan ya keturunannya ini ya, kemungkinan keturunannya ungunya 3 apa namanya, kalau kita rubah ke persen ya, ini berarti berapa persen? 75%. Ini berarti 25% gitu dia. Kemungkinan keturunannya 75% ungu, 25% lagi putih. Nanti kalau ada pun anaknya itu lebih banyak nanti dia berbunga ungu ya gitu ya. Bunga putihnya nanti sedikit gitu. Itu kalau dia apa namanya, disilangkan bunga ungu dengan bunga putih ya. Paham ya? Begitu dia. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dihibrid. Biar langsung aja lah ya. Coba buka halaman 130. Oh, sebelumnya 136 dulu lah ya, sebelum dihibrid ya. Nah, jadi ada di situ namanya homozigot dominan. Apa itu homozigot dominan di 136? Artinya dominan yang besar hurufnya U besar itu sama dengan homozigot dominan. Ada namanya homozigot resesif. Homozigot resesif itu U kecil ya, 136 coba lihat. Ya.
Berarti kalau U kecil dia disebut dengan apa? Homozigot resesif ya. Kemudian ada yang disebut dengan heterozigot. Coba perhatikan heterozigot itu apa? U besar, U kecil ya. Jadi kalau homozigot dominan, genotip homozigot dominan berarti sama-sama besar hurufnya ya. Resesif sama-sama kecil. Kalau genotip heterozigot satu besar, satu kecil. Paham ya? Oke. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 137. Nah, ini dia. Inilah dia nanti skemanya sama yang kayak di papan tulis ya. Bunga ungu, bunga putih. 137 paling bawah, coba lihat itu dia. Nah, seperti itu dia. Bunga ungu. Berarti bunga ungu banding bunga putih 3 banding 1 ya. Oke, coba buka halaman 138. Persilangan dihibrid. Nah, dihibrid itu artinya dua sifat beda ya. Paham ya? Dua sifat beda. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan di sini masih kacang kapri ya. Itu karena dilakukan oleh Mendel. Pertama kali melakukan persilangan ini kan Mendel. Jadi berdasarkan hukum Mendel. Nah, di sini kacang kaprinya berwarna kuning dan bulat. Nah, di sini bulat dan kuning. Jadi bijinya itu bulat, yang pertama bulat, kemudian yang kedua berwarna kuning. Apa di situ dibuat genotipnya? Kalau bulat kuning, coba lihat di bukunya halaman 138, coba lihat bukunya. B besar, K besar. Ya, berarti yang dominan sifatnya adalah bulat dan kuning gitu ya. B besar, K besar. Nah, disilangkan dengan biji kisut dan hijau. Nah, berarti ada kacang kapri yang bijinya kisut dan berwarna hijau. Cara penyilangannya kemarin udah saya jelaskan kan, dengan cara penyerbukannya kan. Diambil serbuk sarinya, dipindahkan ke kepala putih bunga yang lain kan begitu. Itu cara penyilangannya, paham ya? Nah, jadi di sini disilangkan ya yang bergenotip dominan dengan bergenotip resesif ya. Kisut dan berwarna hijau. Apa genotipnya di situ? B kecil, K kecil. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana cara membuat persilangannya. Ini udah dicatat belum? Biar Ustaz hapus. Sudah selesai dicatat. Catat dulu ya. Nah, atau masih bisa di samping ya. Coba kita buat. Oke, masih bisa lah ya di samping. Sambil dicatat ini ya. Nah, perhatikan. Jadi kalau misalkan kita menyilangkannya bagaimana kan begitu. Oke. Jadi cara penyilangannya ya. Ini persilangan dihibrid ya. Dihibrid itu artinya dua sifat beda, kan begitu. Nah, misalkan induk jantannya ya, itu sifatnya adalah misalkan ya, induk jantannya misalkan bersifat bulat kuning. Ya, ini fenotipnya ya, fenotip. Berarti genotipnya nanti apa? B besar, K besar, kan gitu. Ya, disilangkan dengan yang betina. Sifatnya apa tadi yang betina? Kisut hijau, iya kan? Kisut hijau. Berarti kisut hijau.
kisut ya, bijinya kisut dan berwarna hijau. Kan begitu. Nah, bagaimana cara menyilangkannya ini? Nah, ini. Berarti genotipnya apa tadi? B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, kan begitu. Nah, ini genotip ya, bukan. Jadi genotip, ini genotip. Nah, kemudian ada nanti gametnya. Nah, oke. Ada nanti ini genotip ya, genotip. Nah, ada nanti gametnya. Nah, gametnya tadi kan Ustadz bilang satu huruf dari satu sifat. Ya, satu huruf dari satu sifat. Berarti nanti cara mencari gametnya, kalau dia ada dua sifatnya, perhatikan cara mencari gametnya gini. Ini kita apakan dengan yang sifat keduanya, kita gabungkan dengan sifat keduanya, ini kita gabungkan dengan sifat keduanya. Berarti yang pertama ini kan, ini pertama. Paham sampai sini? Ini pertama kita gabungkan. Berarti B besar, K besar. Perhatikan ya ke depan ya, udah. B besar, K besar. Ini pertama cara mencari gametnya, menentukan gametnya. Kemudian ini yang kedua. Nah, kemudian nanti yang ini yang ketiga. Ya, ini ketiga. Kemudian ini yang keempat, gitu dia caranya. Paham ya? Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berarti nanti gametnya apa ini? Yang pertama berarti apa gametnya? BK, B besar, K besar. Yang kedua apa? B besar, K besar juga. Yang ketiga B besar, K besar. Yang keempat B besar, K besar, begitu ya. Nah, karena sama, 4 itu sama, kita buat satu aja. Paham ya? Kita buat satu saja. Berarti nanti di sini B besar ya, K besar, gitu ya. Paham ya? Berarti kalau yang ini apa? Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua ya. Ini yang ketiga. Kemudian ini yang keempat ya. Paham ya? Paham ya? Nah, ini sama-sama B kecil, K kecil ya, B kecil, K kecil. Oke. Nah, nanti dapatlah nanti F1 atau keturunannya ya, F1. Berarti apa F1-nya? Nah, jadi caranya ya, caranya gini. Kita gabungkan hurufnya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gitu dia. Inilah nanti dapat F1-nya. Berarti ini apa ini? Sifatnya kalau B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti sifatnya adalah bulat kuning 100%. Jadi sifatnya bulat kuning 100%. Cuman yang beda genotipnya ya. Genotipnya itu dia karena yang B besar itu yang diambil sifatnya. Paham ya? Jadi sifat B besar ini apa? Bulat. Kan begitu. K besar itu kuning, begitu dia. Kayak sifat dominan, makanya namanya sifat dominan, begitu ya. Kalau dominan itu dia genotip homozigot dominan. Nah, jadi ada dominan. Kalau dominan itu yang besar. Kalau yang resesif yang kecil, gitu dia. Oke. Nah, kemudian bagaimana jikalau F1-nya kita silangkan dengan biji lain yang memiliki biji tumbuhan lain, misalkan biji dari tumbuhan apa namanya ini? Tumbuhan kapri yang lain yang memiliki sifat yang sama dengan biji keturunan F1. Bagaimana nanti? Nah, berarti nanti dapatlah nanti F2-nya, begitu dia. Ya, F2. Jadi nanti di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil.
itu kita silangkan nanti dengan keturunan yang lain yang memiliki sifat yang sama dengan F1. Berarti misalkan di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, bagaimana ini kalau kita silangkan? Itulah nanti yang didapat F2-nya. Kalau misalkan dua sifat B beda. Nah, ini bisa berbeda. Misalkan bisa juga kita silangkan nanti yang kedua ini ya, maksudnya yang apa namanya ini? Yang apa namanya ini? Lawan persilangannya kan begitu. Lawan persilangannya bisa juga sifatnya ini nanti sama dengan yang ini. Ini. Bisa jadi. Bisa jadi nanti di sini B besar, K besar. Nah, yang penting caranya kita udah tahu konsepnya, paham ya? Nah, jadi misalkan nanti di sini dia disilangkan dengan keturunan lain ya, yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, itu. Bagaimana cara menyilangkannya? Nah, ini berarti genotipnya ya, paham ya? Nah, bagaimana cara menentukan gametnya? Nah, menentukan gametnya, perhatikan. Nggak nampak ya? Coba lihat. Di video kayaknya nggak nampak di situ loh. Hah? Nggak nampak ya? Nampak nih ini? Hah? Di apa nampak? Di video? Nggak terlalu ya kalau yang sebelah kanan ya. Coba kita buat di sebelah situ aja lah. Di sini udah. Hah? Kenapa? Ah. Ujian PTS 2? Maksudnya? Oh. Iya, ada juga ya. Oke, nah. Bagaimana jikalau F1-nya ya kita silangkan dengan keturunan lain yang memiliki sifat yang sama dengan F1. Nah, bagaimana nanti dapat gametnya? Perhatikan, gametnya bagaimana? Berarti gametnya ini apa gametnya? Coba lihat, apa gametnya ini? 1. Kemudian ini yang ke-2, ini ke-3, ini ke-4. Paham ya? Paham sampai sini ya? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti gametnya apa? Coba. Yang pertama berarti apa? B besar, K besar, ya kan? Yang kedua, B besar, K kecil. Yang ketiga, B kecil, K besar. Ya, yang keempat, B kecil, K kecil. Yang ini, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya cara menentukan gametnya. Paham ya? Nah, kemudian barulah nanti kita dapat fenotip 2. Fenotip 2. Nah, fenotip 2 inilah bukan fenotip, filial 2 ya, filial 2 atau F2. Ini filial 2 atau F2. Nah, bagaimana cara mencari keturunan F2-nya dari gamet ini? Nah, kalau lebih daripada satu gametnya, kita pakai tabel. Paham ya? Pakai tabel. Mencari apa? Mencari keturunannya. Paham? Jadi kalau lebih daripada satu gametnya, itu kita mencari keturunannya harus pakai tabel. Nah, perhatikan. Sini kita buat yang laki-laki, simbol laki-laki, simbol perempuan. Nah, jadi kita harus pakai tabel dia. Nah, seperti itu. Di sini ada 4 ya gametnya ya. 1, 2, 3, 4 berarti 1. Tabelnya seperti ini nanti. Ya. Nah, ini dia.
Nih. Di sini berarti apa? B besar, K besar, ya kan? Nih ya. B besar, K besar. Ini B besar, K kecil. Ini kita buat B kecil, K besar, B kecil, K kecil, gitu ya. Ini berarti B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Paham ya sampai sini? Paham? Nah, jadi inilah yang kita gabungkan untuk mencari genotip keturunan F2-nya. Berarti ini kita gabungkan jadi apa? B besar, K besar, K besar, gitu dia. Ini berarti B besar, K besar, K kecil. Berarti nanti ini B besar, B kecil, K besar, K besar ini ya. Ini K besar ya. Paham ya? Ini K kecil yang ini. K kecil itu dia ini ya, nih. Berarti ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini berarti B besar, K besar, K kecil. B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, kecil. B besar, B kecil, K kecil ini ya. Buat di sini pula. Ini dia. Ini berarti B kecil, K kecil, gitu ya. Ini B besar, B kecil, K besar, K paham tahu caranya kan? Bisa caranya kan? Nah, ini berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini berarti B kecil, K besar ini ya. Ini K besar. Ini berarti B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Oke ya. Ini B kecil, K besar, K kecil, B kecil, K kecil. Nah. Jadi nanti dari sini coba lihat di bukunya halaman, ada itu di bukunya. Halaman 140, coba lihat 140. Ada di bukunya halaman berapa? 140, coba lihat. Nah, ada di situ kan? Berarti nanti F2-nya sifatnya apa? Ada bulat kuning. Berapa bulat kuning di situ? Di halaman 140, coba lihat. Di paling bawah, coba lihat. Ada 9 ya, coba kita lihat. B berarti kalau bulat kuning, B-nya besar sama K-nya besar kan gitu. Oke, coba lihat, perhatikan. B besar, K besar. B besar, K besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9 ya. Berarti nanti ini 9. Oke. Kemudian apalagi sifatnya di situ? Bulat hijau ya. Bulat hijau dulu, ya kan? Bulat hijaunya berapa? 3. Ya, coba kita lihat. Bulat hijau berarti B-nya besar, K-nya kecil, ya kan? Berarti B1 ya, 1. Kemudian 2. Nih. Ya, 1, 2, 3. Pas ya, 3 ya. Berarti 3. Kemudian apa namanya? Selanjutnya kisut kuning. Kisut kuning. Berapa kisut kuning? Kisut berarti B-nya kecil. Berarti ini 1, 2, K-nya besar, ya kan? 3. Berarti ada berapa? 3. Gitu ya. Ini Ustaz tandai aja lah ya. Yang dia tadi bulat hijau Ustaz buat ini, tanda apa namanya? Tanda ini.
warna merah ya atas saya. Ini dia tadi, mana tadi? Nih. Hah? Yang mana? Nih? Ini enggak? Oh, keriput kuning. Keriput kuning berarti inilah B-nya kecil, B-nya kecil, B-nya kecil. Dia yang di checklist. Nih. B kecil, K besar. Itu berarti keriput kuning, ya kan? Kalau yang ini juga B kecil berarti apa? Kisut, keriput, ya kan? K besarnya kuning. Ini berarti kisut kuning gitu ya, paham ya? Ya kan? Nah, satu lagi apa terakhir? Keriput hijau. Nah, keriput hijau ini dia. Nih ya. Keriput hijau berarti kisut. Iya. Kisut hijau ya. Sama dengan satu, begitu ya. Paham ya? Jadi kisut atau keriput hijau sama dengan satu. Berarti perbandingannya 9:3:3:1. Oke, paham sampai sini? Dicatat dulu ya. Catat dulu ya. Ya, dicatat dulu ya.
Kalau sudah selesai dicatat, demikianlah materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.